Oke guys, jadi kali ini kita mau pulang nih. Jadi gue lagi sama anak-anak rider spot. Be, makasih ya Be. Yuk. Oke, lihat nih, semua udah pada siap nih. Wih, pasukan-pasukan sudah pada siap. Oke deh, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini nih memang gue kepin nunjukin ke kalian seberapa chaosnya jalanan, terutama di Jakarta ya. Jadi sejak Covid gue melihat perbedaan dari orang-orang yang motoran. Semua orang motoran maupun kendaraan mobil pun juga lagi chaos-chaosnya. Jadi semua orang tuh benar-benar udah lelah, pengen cepet nyampe, pengen udah benar-benar kayak udah nggak care sama orang lain sendiri. Ini kita bukan ngomongin anak motor doang ya, tapi emang seluruhnya. Jadi gue melihat benar-benar kita hidup di era yang sangat-sangat chaos gitu loh. Dan kita belum ngomongin safety riding lagi. Ya bro, kita nggak ngomongin safety riding ya, kita ngomongin yang biasa aja. Itu sudah chaos gitu. Tambah lagi benar-benar mungkin orang-orang pada stres semua kali ya. Jadi udah pada lelah. Hehe, boxnya shot sama kayak gue. Pajak hitam juga tuh kayaknya. Nah di sini kalian bisa lihat ini kan rame. Orang-orang udah masuk jalur busway, melanggar peraturan tuh menjadi hal yang biasa. Bahkan kemarin gue sempat lihat videonya Steve Joe, di mana dia sama teman-temannya negur orang-orang yang lawan arus. Itu benar-benar kayak, jadi kayak emang daerah itu tuh daerah yang memang orang-orang lawan arus semua di situ. Dan itu Steve Joe sama teman-temannya lagi negur kan. Pas negur itu hampir dikeroyok. Untungnya juga ada bantuan dari kepolisian juga, dari tentara juga, dibantu sampai akhirnya nggak jadi dikeroyok lah gitu. Itu mereka udah mau bersatu untuk ngeroyok Steve Joe dan teman-temannya. Gila nggak lo? Jadi sekarang nih kita nih hidup di era yang berbahaya. Kenapa menurut gue berbahaya? Karena ini mungkin overthinking gue aja ya, tapi sesuatu yang berbahaya itu saat bukan yang salah dilakukan terus, tapi yang salah sudah menjadi benar, yang salah dibenarkan. Nah itu menjadi problem yang luar biasa besar sekali. Nah ditambah lagi gue ngelihat sebenarnya kita bisa tahu karakter seseorang tuh dari dia berkendara. Kalau anak-anak muda yang ruwet-ruwet biasa itu bisa dilihat urak-urakan gitu kan, urak-urakan, gak mau ngasih jalan orang, asal ambil, itu kan seperti mengambil hak jalan orang lain. Sebenarnya itu sifat asli seseorang. Biasanya kalau anak naik gunung katanya gitu, orang-orang yang naik gunung itu biasanya selalu bilang, lu bisa tahu sifat asli seseorang pas mereka capek. Nah itu langsung ketahuan tuh, orang yang capek itu langsung keluar aslinya bagaimana, karena orang yang capek sudah nggak mikirin sekitar, biasanya seperti itu. Sama halnya seperti motoran, orang-orang udah lelah, yang penting gas saja, yang penting apa, senggol, bodo amat, senggol, marah gitu loh. Jadi gue melihat sendiri saat gue sudah mulai aktif motoran lagi atau mobilan sih, itu kelihatan chaosnya. Dan jujur ya, kalau ngomong pengendara mobil di Indonesia, kalau dia yang pakai harian ya, yang berkendara harian tuh justru lebih sabar. Memang justru lebih sabar, lebih banyak mengalah sama pengendara motor yang barbar ini. Gue sebagai anak motor ya, bisa bilang gitu kali ya, gue anak motor ya, gue ngeliat kebarbaran ini sudah luar biasa, sudah terjadi tiap harinya, dimana pengendara mobil mau nggak mau kan ngalah. Bayangin kesenggol, yang disalahin ya tetap gitu loh, paham gak sih? Motor nggak sengaja nyenggol mobil, kabur. Mobil sekali nyenggol motor, wah turun lah, ngamuk, manggil teman-temannya buat apa gitu loh. Jadi emang semuanya sekarang nih serba siapa yang berani ngamuk, nah itu yang menang, kayak gitu loh. Serba salah, lu mau ngamuk sama saya serba salah. Apalagi belum lagi kalau misalnya di jalan, wah rebutan jalan gitu-gitu. Ini kayak misalnya ini orang-orang masuk busway, banting kiri langsung, nggak mikirin sekitarnya, udah biasa. Dan justru kalau kita marah, kita buang-buang waktu, karena kita bakal gila kalau ngurusin orang-orang ini semua gitu loh. Jadi gue ngeliatnya ya sudahlah, inilah hidup sekarang ini seperti ini. Bagaimana kita mau merubahnya? Ya dari kita sendiri. Kalau kita mau negur orang lain juga nggak ngefek. Orang ditegur antara dia ngamuk atau dia nurut sesaat doang. Gimana kita ngasih contohnya? Ya gue kalau gue yang gue lakukan ya dengan meng-create konten seperti ini, dimana gue kepengen menyadarkan penonton-penonton gue yang sekarang ini, ya inilah kondisi sesungguhnya.
Gimana ini sekacau ini kedepannya? Ayo yang anak-anak muda ini, kita jangan sampai gitu. Kita bisa melanjutkannya dari generasi muda. Kalau dari generasi kita sendiri susah, siapa yang bisa merubah generasi selanjutnya? Siapa yang bisa membawa hal baik maupun buruk generasi selanjutnya? Siapa yang bisa membawa perubahan? Hanya generasi selanjutnya. Generasi sekarang bisa memberi. Efeknya itu kita bisa tahu dari anak muda. Percuma cuy, semua kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah ini semua ini, itu semua perubahan itu bisa dilihat setelah orangnya itu sudah nggak ada, dikenang orangnya. Tapi orang-orang yang membaca, orang-orang yang menonton, itu yang akan terinfluence. Itu orang-orang yang bakal terpengaruh untuk membawa perubahan ke selanjutnya. Makanya kan sekarang dibilangnya yang selebgram yang followersnya banyak, yang membawa pengaruh adalah influencer. Mau baik maupun buruk, semua orang memberi influencer sebenarnya, nggak hanya selebgram gitu loh. Jadi semua ini, kita semua ini influencer. Biarpun lu bukan content creator, lu influence terhadap keluarga lu influence terhadap teman-teman lu influence terhadap sekitar lu gitu loh. Itulah hidup kita sekarang ini, era sekarang kita ini gitu loh. Dan kembali lagi ke jalanan, kalau gue lihat ya, namanya orang sudah lelah semua ya, orang sudah capek semua ya, pasti ya sudah gas-gasannya terserah gitu loh. Gua mau nyampe duluan, gua nggak mikir di sekitar gua, udah gitulah. Jadi kembali lagi, kalau misalnya masalah sumpek-sumpek ini, dulu gue serius banget tuh. Gue kayak, ini kok orang-orang begini di jalan raya, ayo kita tegur, ayo kita geber. Jujur sih nggak ada efeknya. Gue udah ngerasain, gue udah ngelakuin itu 7 tahun, nggak ada efeknya. Terus apa yang bisa gue lakukan? Ya gue mencoba membawa hal-hal positif aja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih contoh. Jangan kita tegur-tegur aja. Kita bisa lihat dari videonya Steve Joe, orang-orang yang tegur itu cuma ada sakit hati doang. Orang-orang itu nggak ada keinginan untuk berubah. Seharusnya mereka malu. Gus Ali ya? Iya. Gus Ali. Iya. Iya. Gus Ali. Anjir. Anjir. Gue baru lihat lo pakai Hafiz anjir. Aduh. Nah, jadi itu sedikit pembahasan tentang chaosnya jalan raya ini. Ya kalau untuk pengendara harian sih ya gini gitu loh. Ini harian, orang-orang yang menikmati berkendara harian. Tapi kalau untuk yang San Mori gitu-gitu, nanti deh di video selanjutnya. Pastinya sih efek dari San Mori kita bisa lihat sendiri, efeknya chaos gitu kan. Tapi ya kita lihat deh. Gue yakin kedepannya anak-anak motor bisa membawa hal positif. Gue mencoba menyebarkan hal positif dengan gue nge-create konten. Tapi dimana ada hal yang buruk, gue pasti juga akan mereact, mencoba memberi pendapat gue. Jadi itu aja dari gue. Pastinya nanti akan ada updatean selanjutnya. Gue OTW pulang dulu sambil ke kantor. Dan tentunya teman-teman ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gus Ali undur diri dan bye-bye.